Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini tim Jejak Nusantara sudah berada di Makbaroh Ki Buyut Muji. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama kuncen pemakaman Ki Buyut Muji. Ya. Bentar. Alhamdulillah, tadi saya haus sedulur. Ternyata ada teh gelas di samping saya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten Pak Ustaz, Ya. teh gelas pula aja diminum. Teh gelas jenengan tah? Nggih. Ya punten. Suguhan Kang. Gula jaluk ya? Nggih, Mau gula mangga, wis mangga, jeruput. mangga, mangga. Pudin Kang. Jangan lupa Kang. Jangan lupa Jangan lupa like like and and subscribe. subscribe ah. Tulisannya subscribe. Ya wis lah apa bae lah. Ya wis. Jangan lupa subscribe. wis jangan lupa subscribe kemana? Subscribe ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di makam Makbaroh Ki Buyut Muji yang mana berada di desa apa? Desa Dawan, Tengah Tani, Pleret, Kabupaten Cirebon. Dan alhamdulillah sedulur Nusantara kami didampingi oleh kuncen Ki Buyut Muji yaitu Bapak Raden Solihin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Udah memberikan waktunya Sama-sama. untuk tim Jejak Nusantara mengulas sejarah tentang Ki Buyut Muji. Nanti kita akan bertanya-tanya kepada Bapak Raden Solihin yang mana kita sekarang itu berada di musolah area Makbaroh Ki Buyut Muji. Nah, Bapak Solihin, sejarah adanya musolah di sini itu seperti apa? Jadi awalnya bukan di sini, tapi terus bangunan apa? Istilahnya bangunan paten dah. Pindah sini. Awalnya sih kecil bangunan. Awalnya kecil ya? Awalnya kecil, nggak ada samping, nggak ada. Cuman segitu. Saya yang duduk. Oh, segitu. Sini ya? Ya, segitu. Situ. Kesananya turun. Dulu pakainya juga pintu 2 itu. Pintu 2. Pintu 2 atas bawah. Atas bawah ya. Ya. Ya kecil aja lah bangunannya. Dulu berada bukan di sini ya? Dulu. Bukan di sini. Oh, Ya. dulunya bukan di sini Bukan di musola sini. itu. Nah, akhirnya dipindah di Sini. di sini. Iya. Nah, ini mau tanya Pak Raden. Ada Saka 4 ini Ya. kok sama seperti di Buyut Layaman ya? Oh iya. Itu sama. Emang gitu, Saka. awalnya Mbah Buyut ya di sana. Oh, Dulu buka Padepokan Rancang. Padepokan Ya, Rancang. Padepokan Rancang. Terus terusnya anak udah gede diserahin ke anak. Mbah Buyut hijrah ke sini. Oh, ke sini ya. Ah, ah. Gitu ceritanya. Iya, betul. Nah, sekitar tahun berapa hijrah di sini gitu? Kalau tahu tahunnya gitu, Bapak Raden Solihin ya? Kurang itu ya tahunnya. Kurang tahu ya. Berarti semasa Ki Buyut Layaman ya? Iya. Oh, berarti antara Ki Buyut Layaman dan Ki Buyut Muji itu Iya. berarti apa nih? Anak sama Oh, anak sama bapak Anak sama berarti. bapak. Oh, berarti yang waktu episode 2 kita ke Buyut Layaman itu anak dari putra dari Ki Buyut Muji. Ya. Ki Buyut Muji. Berarti kita masih satu alur. Nyambung, masih ya. nyambung Ya. ya, sedulur ya. Dulur. Kalau asli nama Buyut Muji itu nama asli atau Itu nama julukan nama julukan? karena sering tiap hari selalu memuji WhatsApp ya. Ah. Jadi ya selalu dipanggilnya Muji. Ini nama aslinya ada 3 versi. Oh, ada 3 versi. Iya, ada Syekh Nuria, ada Syekh Abdullah, ada Syekh Muhyiddin. Syekh Nuria, Syekh Abdullah, Syekh Abdullah, Syekh Muhyiddin. Syekh Muhyiddin. Iya. 3 versi itu iya, ya 3 nama versi. aslinya Jadi ya. kita
siapa aja lah aja percaya gitu. Masing-masing aja. Jadi yang pasti sih ya Mbah Buyut Muji lah gitu. Buyut Muji ya. Nah, peninggalan dari Buyut Muji ini selain musola ini, Iya. Pak Raden Solihin, apa aja? Ya termasuk rumah itu. Rumah, Rumah. ada rumah juga Ya ya. rumah, ya terus apa lagi sih ya? Sumur. Ya Sumur, sumur ada sumur. 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 Berarti ada peninggalan dari beliau Ki Buyut Muji itu ada rumah yang pernah ditempatin ya. Ditempatin oleh Ki Buyut Muji dulu dan ada sumur wasiat. Sumur wasiat dari Ki Buyut Muji. Nanti kita akan lihat-lihat bagaimana rumahnya dan sumurnya. Kita akan lihat-lihat jalan-jalan ke sana. Nah, punten nih Bapak Solihin. Iya. Tadi saya melihat sekitar musolah. Iya. Ini di situ ada yang udah retak Ya udah gitu. retak ya. Coba kita liatin. Bisa ngeliat dulu. Mangga. Bisa. Nah, ini retak ini apakah tidak ada perhatian dari pemerintah atau gimana? Enggak ada sampai sekarang. Iya. Berarti dari pemerintah belum ada datang ke sini bantuan untuk belum masalah pernah ada. sejarah. Iya. Padahal menurut saya pribadi ya Pak, Iya. Raden, bangunan seperti ini itu harus kita lestarikan karena betul. Mbah Buyut Muji tersebut banyak jasanya, wabil khusus di daerah Cirebon. Cirebon. Kalau sampai rusak bangunan tersebut, nanti anak cucu kita nggak mungkin tahu. Iya. Makanya untuk pemerintah yang berwenang, tolong datang ke sini melihat ini adalah salah satu peninggalan sejarah lah, sejarah. yang sangat bermanfaat. Berarti ini peninggalan yang luar biasa harus dilestarikan ya. Iya. Itu aslinya udah pada bolong-bolong. Pada bolong-bolong ya, kropos ya. Tambahin semen. Iya. Biar rapet. Sedulur Nusantara, sekarang kita berada di rumah kediaman Ki Buyut Muji yang pernah ditempati oleh beliau. Pak Raden, betul. ini rumahnya ya? Iya. Berarti bangunan masih asli? Masih asli. Masih asli. Desain masih asli. Dari saya kecil ini. Nah, sekarang ditempatin oleh Ya keturunan. keturunannya. Sekarang berada di kamar mandi peninggalan Ki Buyut Muji. Kita bisa lihat peninggalan beliau. Ya, masih asli itu ya. Pak Raden, apakah ini tuh masih asli waktu Ki Buyut Muji? Apa sudah direnovasi? Dari saya tahu sampai kecil ya udah begini. Udah begini Ya ya? udah begini. Tapi ini temboknya sampai segini. Oh, dulu Karena banyak orang, tak punya orang mandi, kan jadi kan dipisah gitu. berarti dulu temboknya Ya, sampai segini. Ya. Kalau masih nyambung ke sana. Kalau baknya masih nyambung. Ya, masih nyambung ke sana. Ya. Kita menuju ke sumur. Mangga. Maka dulu Nusantara, tepat kita berdiri di sini, yaitu dulunya itu musolah di area pemakaman Ki Buyut Muji. Di sini ya Pak Raden ya? Tapi bukan pakai lantai, makanya papan. Oh, Ya. dulu mah bukan pakai lantai, tapi pakainya papan musola tersebut. Ya. Berarti seperti panggung Ya, panggung. Panggung ya. Jadi seperti Balai lah, panggung. balai. Balai ya? Iya, balai. Karena mungkin dekat sama sumur ya Pak ya? Iya. Sumur juga Iya. dekat. Nah, sumurnya sebelah kanan kita. Sini Fadli. Enggak nimba sih. Pakainya juga senggot apa? Iya, Ya. Luar biasa Saudulur. Ini masih asli semua. Ini sumur wasiat Ki Buyut Muji, dan ini air mengalir sampai nanti ke
kamar mandi. bak kamar mandi. Bak kamar mandi. Ini dari batu berarti ya? Kayak dari batu ya Pak Raden ya? Semen. Oh, berarti dulu itu pakai bata kali ya? Iya, pakai batu. Cuman karena kemakan usia saya lihat di sebelah. Berarti ini tetap bangunan asli ya? Iya. Memang kalau dulu mah Pak Raden ya, kalau misalkan mau ngaji gitu kan biasanya kan nimba dulu nimba gitu dulu. ya. Pakainya Ngisi air juga wudhu. Kalau senggot iya, lah, Pak. ya, Iya. timbahan eretan tuh ya. Bukan Oh, daerah. bukan. Pakai kayu Senggot tuh kayu. gitu. Oh, kayu-kayu gitu ya. Kalau mau wudhu kita Iya. isi air dulu Iya. gitu ya dulu mah. Itu Nah, luar ini biasa masih perjuangan. Ini masih asal. Berarti ini salah satu gentong Ya, yang dulu buat dipakai tempat berwudu oleh Mbah Buyut Muji ya? Iya. Beserta santri dan keluarganya. Iya. Masya Allah. Nusantara, kita berdiri di sumur kedua peninggalan Ki Buyut Muji. Bapak Sulin, apa ini sumur ada namanya atau apa? Ya kata orang tua dulu, ini namanya Sumur Kejayaan. Jadi, sumurnya bukan ini dulunya. Jadi dulu yang pertama longsor ambruk lah. Oh, longsor Ya. ambruk. Lebih gede dari ini. Oh, Berarti ini sudah direnov digali Iya, ulang. kali ulang. Heeh. Ya, agak ke situ dikit. Oh, berarti sekarang memperkecil ya? Iya, kecil. masih lebar. Kayak Sama kotak begini. kotak juga sama. Iya, sama. Berarti dulu sumur Kejayaan ini lebarnya segini sedulur. Nah, karena ambruk ya terpendam, maka digali lagi oleh masyarakat menjadi mengecil seperti ini. Tapi posisinya Ya, di sini. di sini ya, Di sini. masih di sini sumur Kejayaan. Berarti kalau kita berdiri di samping kanan saya itu sumur pertama peninggalan Ki Buyut Muji. Kalau di samping kiri kita itu sumur Kejayaan peninggalan Ki Buyut Muji. Kalau sumur yang pertama itu lokasinya dekat rumah beliau. Dekat rumah beliau, Nah, iya. sedangkan sumur Kejayaan yang ini dekat lokasinya makbarahnya beliau. Nusantara, saya bersama Pak Raden Solihin akan menuju Makbaroh Ki Buyut Muji. Saksikan kita bertiga. Pak Raden, ini makam siapa Pak Raden? Ini buku yang di mana? Masih anak cucu kita. Masih anak cucunya Iya. Ki Buyut Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raden, makam Ki Buyut Muji sebelah mana Pak? Oh, sebelah sana. Nah, kalau di sebelah kanan, Sebelah sini kanan. ini kalau sebelah kanan Ki Istri. Buyut Muji dan sebelah kiri istri dari Ki Buyut Muji. Ya. Kalau ini Kalau yang di sini ya 4. makam yang 4 ini Dulunya sempat ditutup, tapi nggak mau dari. Oh, berarti zaman dulunya ini sempat ditutup, diratakan tanah, tapi tiba-tiba timbul kembali. Ya, menjadi. Oh, berarti ini timbul kembali. sebelum Nusantara makam 4 ini yaitu pengawal pengawalan Ki Buyut Muji. Dulu makam pengawal Buyut Muji itu rata ya, tidak kelihatan. Nah, nongol lagi ya, Ya, jadi minta dua nongol lagi nanti bentuk lagi. dibentuk lagi. Insya Allah, itulah salah satu karomah lah. Nggak mau jauh dari gurunya. Dari gurunya ya. Berarti pengawalnya ada 4 Ya, termasuk santri sih. santri-santrinya. Kalau di sebelah sini makam apa? Besar.
Ini kita menuju makam anak-anaknya Buyut Muji. Oh, ini keturunan Buyut Muji. Ya, suaranya agak kencang. Ini Raden Atma ya. Ini oh ini. berarti ini Raden Atma ya, Ya, Pak? itu Raden Umar. Ini Raden Umar. Oh, yang punya belangkon. Iya. Punya belangkon. Oh, iya. Oh, yang dulu sempat menjadi sultan itu kan? Ya. Ini apa? Pangeran Janagara. Pangeran Sama Jaya istrinya. Negara sama istrinya Nyai Jamalia. Nyai Jamalia. Oh, berarti sahabat Nusantara ini adalah makam Pangeran Jaya Negara Ya. bersama istrinya Nyai Istrinya Jamilah. Nyai Jamalia. Nyai Jamalia. Nah, Pangeran Jaya Negara ya? Ya. Itu anak dari Pangeran Pangeran Surya Surya Negara. Negara yang ada di Makbaro Manacala. Manacala. Ini makam Nyi Ratu dari Kerangkeng. Namanya Nyimas Andayasari. Namanya Nyimas Andayasari. Andayasari. Nah, kalau ini Sama. 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 Dimas. Andayasari. Oh, Andayasari. Oh, iya. Yang dari Kerangkeng ya, Mama? Ya. Ini dulu sini tuh ikut minta diaku jadi anak. Ya. Ada sejarah unik nggak tentang nisannya yang berbeda ini? Oh, apa diceritain sini? Di Nanti aja di luar, di luar aja. kita Di cerita di luar luar. aja. Heeh. Kita ke sana lagi. Berarti sama ini dua sosok yang sama, dua sosok yang sama. Masya Allah. Berarti sama aja kayak kalau di Sunan Ampel itu Mbah Soleh ya, yang meninggalnya ada 9. Meninggal 9 ya. Kalau yang di sebelah ujung sana, Mama Raden, itu masih Itu yang jelas itu yang di atas itu. Yang jelas. Kalau di sebelah sana makam siapa aja, Pak? Kalau di sana ada bapak saya. Oh, berarti sebelah sana ya, Mama Ya. Raden ya? Kita menuju makam Makbaroh Ki Buyut Muji. sahabat Nusantara. Di depan saya ini beliau adalah makam Pangeran Mbah Buyut Muji, Sohibul Karomah di wilayah ini. Yang satunya ini adalah istrinya ya, Mama Raden, Nimas Siti Sulekha. Nimas Siti Sulekha. Sebelum Nusantara, kita tadi sudah melihat area makam Makbaroh Ki Buyut Muji. Sekarang kita ingin berbincang-bincang dengan Mama Raden Solihin tentang kejadian ataupun kisah apa aja yang ada di sekitar Makbaroh Ki Buyut Muji ini. Ada kisah apa sebenarnya, Pak? Mungkin banyak kisah-kisah ataupun Betul. cerita-cerita gitu ya, Pak ya, dari masyarakat sekitar ataupun Bapak sendiri pernah melihat keanehan-keanehan gitu, karena kan makam para wali itu luar biasa, subhanallah ya, Pak ya. Apa, Pak?
Jadi keanehannya kalau kita niatnya kurang baik, ya kadang-kadang ada yang dilempar. Ada yang dilempar. Ya, kadang-kadang ada yang banyak yang ditakutin. Bentuknya apa aja lah banyak. Kalau niat ziarah kita tidak baik Iya, apa? betul. Itu banyak yang terjadi Pak ya. Banyak. Punya kejadian yang dilempar, yang digangguin Banyak, gitu iya. ya Pak ya. Orang datang aja dibalikin badannya. Oh, Ya, nyampe di jalan ini suruh balik lagi. Dibalikin badannya. Oh. Suruh balik lagi. mungkin niatnya sudah nggak baik ya Pak, Mungkin, kalau kesini ah, gitu iya. ya. Makanya sahabat Nusantara, ketika kita mau apa? Sedulur. Pak ya, sedulur Nusantara, ketika kita berziarah ke makam para wali, kita harus melempangkan niat dulu. Bahwasanya kita ziarah itu mengharap barokah terhadap wali, bukan mencari barang-barang antik, bukan mencari kesaktian, bukan mencari apapun jenisnya. Karena tujuan ziarah makam wali, satu, ingat dengan kematian, yang kedua mengharap barokah kepada sahibul karomah. Tadi sempat Kang Faisal, sempat Mama Raden ini bercerita kalau sering Kiai Buyut Muji ini Ya. menampakkan dengan kudanya ya Pak, Benar, benar. Mama Raden ya, Tapi Gitu ya. lewat gaib. lewat gaib Ya, ya, lewat gaib. lewat gaib. Gitu. Di mana sebelah mana katanya ini apa namanya? Namanya kudanya. gitu. Di sebelah sana biasanya. Kudanya taruhnya. Oh, sebelah Iya. sana kudanya. Iya. Jadi ke Bapak Mama Raden ini Ki Buyut Muji itu sering menampakkan beliau dengan Mengendarai kuda. mengendarai kuda, Kuda. mengendarai kudanya dalam keadaan gaib ya Keadaan pastinya gaib, ya, iya. Seluruh Nusantara ya, gitu. Karena kan Kang Faisal, hakikatnya para wali itu kan hanya jasadnya saja Jasad. yang Iya. meninggal ya, Ah, gitu ya Kang Faisal ya. Iya. Lebih jelasnya nanti Pak Ustadz Taufik untuk menjelaskan wali itu meninggal atau tidak. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas wajib mengalami kematian. Tetapi kematian yang dialami setiap manusia itu berbeda-beda. Tergantung kedekatannya orang tersebut, tergantung amal ibadahnya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul semuanya juga wafat. Begitu pula para aulia, para solihin, mereka juga wafat. Kita juga semua nanti akan mengalami wafat. Bahkan malaikat Israil alaihissalam, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa kita juga nanti akan wafat. Tapi wafatnya tentu berbeda-beda sesuai dengan kedekatannya manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tergantung amal ibadah mereka masing-masing. Wallahu taala alam bishawab. Mama Raden, barangkali ada pesan-pesan buat kita ataupun seluruh Nusantara Betul. untuk biar termotivasi untuk ayo kita berziarah ke makam para wali. Mangga, barangkali ada pesan-pesan buat seluruh Nusantara, khususnya buat kita pribadi tim Jejak Wali Nusantara. Jadi istilahnya kita kalau berziarah tolongnya ikhlas. Ya. Jangan mencari yang enggak lah. Enggak ya. Kita paling nyari karomahnya. Karomahnya. Ya. Udah gitu aja. Oh gitu. Kalau aja. haulnya sendiri kapan di sini itu? Kalau Para Raden? tanggal Jawa tanggal 14 Raya Tanggal 14 Zulhijjah Ya. atau tanggal 14 Rayagung Habis itu Lebaran. setiap tahunnya. Lebaran Haji. Setiap tahunnya ya, setiap tahunnya. Kalau di Buyut Layaman itu kan tanggal Syawal. 7 Syawal. Nah, kalau sekalian nih, kalau ke Buyut Tursapin Tanggal 11 Syawal Mulud. tanggal 11 Syawal Mulud. Nah, itu kan karena masih keturunan ya, Ki Buyut Muji, Ki Buyut Layaman dan Ki Buyut Iya. Tursapin. Jadi sekali lagi Ki Buyut Tursapin haulnya Tanggal 11 Syawal Mulud. Ki Buyut Layaman tanggal 7 Syawal dan Syawal. Buyut Muji Tanggal 14 Rayagung. tanggal 14 Rayagung. Mangga seluruh Nusantara pada hadir ke kawalan-kawalan para wali. Insya Allah kita akan mendapat keberkahan dari kawalan tersebut. Mama Raden, terima kasih sudah memberikan waktunya buat kita Jejak
Wali Nusantara untuk mengkilas, untuk menginformasikan dan mengulas sejarah Ki Buyut Muji. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Sama-sama. atas kami barangkali kurang sopan ataupun gimananya, kami mohon maaf. Sama-sama. Minta doa dan dukungannya Mama Raden Insyaallah. agar kami tetap berjalan Amin. istiqomah untuk menghidupkan lah, memberi informasi bahwasanya wabil khusus daerah Cirebon ini terkenal kota walinya, Betul. supaya wali-wali yang lain pun kita bisa mengorek sejarah sehingga orang-orang yang tidak tahu akhirnya tahu. Betul. Terima kasih Mama Raden. Sama. Sedulur Nusantara, sampai sekian. Terus ikutin tim kami Jejak Wali Nusantara ke episode berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.